Shalom saudaraku, kita jumpa lagi dalam ibadah kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Tuhan dalam perjumpaan kami. Ibadah Sabtu siang kami Bapa, Kau beracara, Kau berkuasa. Kau membungkus kami semua dengan darah kudus-Mu, intervensi, intimidasi, lingkungan dekat, lingkungan jauh. Kami patahkan dalam nama Kristus, berkuasa atas hamba-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada. Tuntunlah kami semua untuk beribadah, tuntunlah kami semua untuk datang kepada-Mu ya Tuhan, untuk terus meresponi kebaikan-Mu. Hamba-Mu serahkan sebenarnya dalam kuasa-Mu. Engkau yang terus ambil alih, Engkau yang kuasai sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada waktu yang indah ini berkuasa atas hamba-Mu dan seluruh apapun yang harus dikatakannya. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudaraku, salam. Kita sama-sama beribadah saudaraku. Kita selalu mau mengundang hadirat Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena memang hidup kita tanpa Tuhan gak bisa apa-apa. Ya saudaraku, pasti kita lemah, pasti kita juga putus asa kalau nggak ada Tuhan. Untuk itu mari saudaraku kita benar-benar masuk dalam firman Tuhan yang membawa kita harusnya lebih kuat, lebih baik. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan kita yang mau melindungi, Tuhan kita yang mau menjaga kita. Untuk itu siapakah yang dijaga Tuhan? Siapakah yang dilindungi Tuhan? Kita ambil dari Mazmur 34 saudaraku, dari ayat 1 sampai 23. Judul dari firman hari ini, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan semuanya. Jadi orang benar itu bukan berarti nggak ada kemalangan. Orang benar banyak kemalangan, banyak tantangan, banyak masalah, banyak cobaan. Tetapi di situ justru Tuhan akan menunjukkan bahwa Tuhannya berkuasa, bahwa Tuhannya hebat, Tuhannya sanggup, sehingga Dia mau menunjukkan kuasanya. Jadi kalau orang benar, saudaraku, memang harus menghadapi masalah. Orang benar memang bahkan diperhadapkan dengan berbagai-bagai macam pencobaan, masalah. Kenapa? Karena iman, ujian terhadap iman kita itu perlu. Kita perlu diuji, iman kita perlu diuji. Seberapa kita tekun, seberapa kita taat, seberapa kita kuat, saudaraku, itulah Tuhan mau menunjukkan bahwa kita orang percaya, kita orang beriman, kita yang mengandalkan Tuhan. Dan di sini saudaraku, ya kalau kita lihat dari judul berikutnya, dalam perlindungan Tuhan. Siapakah yang di dalam perlindungan Tuhan dan siapakah yang dilepaskan? Nah, hari ini ada satu pertanyaan yang saudaraku harus catat ya. Jadi kalau di dalam perlindungan Tuhan, siapa sebenarnya dilindungi Tuhan? Kalau orang benar yang dilepaskan, juga siapa orang benar itu? Jadi saudaraku harus tahu ya. Jadi supaya jangan berpikir bahwa setiap kita pasti dilindungi Tuhan. Setiap manusia kayaknya pasti dilepaskan. Saudaraku, tidak. Karena di sini ada di dalam Tuhannya. Jadi saudaraku, kalau kita lihat dari ayat yang kedua, saudaraku ya, dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ya saudaraku, kalau kita lihat di sini ya, gimana tetap memuji Tuhan. Sementara saudaraku, kalau dilihat di sini kayak ayat satunya begini saudaraku, maaf ya, kebalik dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Saudaraku, seperti apa keadaan kita? Ya, di sini justru kalau kita punya kekuatan Tuhan, itu yang saudaraku harus tahu bahwa kita harus ngapain. Jadi orang benar, orang yang dilindungi Tuhan, saudaraku, seperti apa sehingga kita bisa dilindungi Tuhan, seperti apa sehingga kita itu bisa lepas. Saudaraku, nomor satu, kalau kita orang benar, apa yang kita hadapi, saudaraku, kita harus menyembah Tuhan. Kita harus memuji-muji Tuhan. Kenapa? Kita tahu bahwa Tuhan bertata di atas pujian. Untuk itu kalau kita nggak bisa, berarti kita harus mengundang Tuhan. Pujian, syukur itu saudaraku ya. Penyembahan itu mengundang Tuhan. Jadi kalau kita punya masalah, nomor satu yang kita undang itu Tuhan. Dia harus hadir. Nah, hadirnya dia lewat apa? Hadirnya dia hanya lewat pujian dan penyembahan. Nah, biasanya kita kalau ada masalah, yang terjadi bukan menyembah Tuhan, ya kan? Enggak menyembah Tuhan, tapi justru ngamuk atau marah-marah atau bertengkar. Akhirnya bukan Tuhan yang turun, tapi yang lain yang turun. Maka itu saudaraku, perhatikan ya di sini. Aku hendak memuji Tuhan kepada segala waktu. Pada segala waktu. Pada segala waktu berarti segala waktunya kapan? Berarti kan setiap saat, saudaraku ya. Bahkan di sini puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi jangan sampai ya Tuhan nggak ada.
Jadi kalau dibilang dalam perlindungan Tuhan, ini nomor satu saudaraku yang harus saudaraku tahu. Jangan sampai Tuhan gak ada di tengah-tengah kita. Jangan sampai Tuhan gak ada hadiratnya di dalam kita saudaraku ya. Kenapa? Karena memang kita ini yang bersama dengan Tuhan. Orang benar tentu hidupnya bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Nah, kita harus tahu kayak orang mau perang saudaraku ya. Apa yang kita persiapkan saudaraku ya. Persiapan perang kita justru kita harus bersorak-sorai di dalam Tuhan. Harus memuji Tuhan. Jadi jangan sampai mulut kita ini mengucapkan yang lain selain kita memuji Tuhan. Jangan kita mengatakan yang lain selain kita menyembah Tuhan. Kenapa? Nah ini di sini saudaraku, ketika kita mau perang, yang kita naikkan puji-pujian. Sama kayak orang yang mau perang saudaraku, kalau dibilang maju tak gentar. Kenapa maksudnya? Supaya menguatkan. Jadi saudaraku, kita itu kalau menghadapi masalah pasti gentar. Pasti takut saudaraku, pasti khawatir. Untuk itu orang-orang percaya harus tahu apa senjata kita. Tentu kita Tuhannya. Jadi tadi sudah saya katakan saudaraku, yang dilepaskan dan yang dilindungi. Karena di sini dalam perlindungan Tuhan ya. Dari Mazmur 34 ini saudaraku ya. Dalam perlindungan Tuhan dan orang benar. Ya orang walaupun banyak kemalangannya dilepaskan. Itu maksudnya apa? Ya supaya kita tahu saudaraku ya, bahwa di dalam Tuhan itu ya seberat apapun, sesusah apapun, Tuhan melepaskan. Kenapa? Ya saya rasa semua juga tahu bagaimana Daud sampai bisa menang. Untuk itu kita ya harus belajar dong. Daud itu menangnya sampai ada Mazmur Daud. Kenapa ya? Ini sampai seperti orang gila bisa dibilang ya. Bahkan berlagak ke orang gila. Kalau kita udah menyembah Tuhan ya mungkin. Kok masalah banyak malah nyanyi? Kok masalah banyak malahan hanya menyembah Tuhan aja? Harusnya kalau ada masalah itu ya harus diselesaikan dengan gini gitu. Saudaraku, saya tahu itu semua. Tetapi apalah kekuatan kita? Apalah daya kita? Sepintar apa kita? Sehebat apa kita? Sehingga kita bisa menyelesaikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada kekuatan kita saudaraku. Kalau kita punya masalah, semua orang pasti lemah. Kalau kita punya masalah, pasti semua orang gentar. Untuk itulah hadirat Tuhan itu penting. Untuk itu Tuhan itu penting hadir. Tuhan harus hadir. Tuhan harus ada. Jangan saudaraku pikir dengan kekuatan kepintaran kita masalah selesai. Saudaraku nggak ada. Tuhan yang menyelesaikan semua. Saudaraku bisa perhatikan kalau saudaraku ya kita baca selanjutnya nanti di sini, karena ada ayat-ayatnya saudaraku ya, supaya kita ini benar-benar ya siapa yang akan berperkara. Saudaraku ya, saya akan ya sebentar akan saya perhatikan, saudaraku saya akan bacakan di sini supaya saudaraku melihat ya bahwa di sini ya mata Tuhan, ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka meminta tolong. Ya, jadi saudaraku perhatikan kemana tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan, mata Tuhan tertuju pada orang benar. Jadi saudaraku kalau dibilang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, itu orang benar. Saudaraku mungkin juga bisa lihat di Mazmur 1 juga di situ dikatakan kalau ayat 6-nya, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi saudaraku harus tahu ya, gimana sih orang yang dilindungi Tuhan? Dan siapa yang dilindungi Tuhan? Saudaraku tentu kita yang mengandalkan Tuhan, kita yang berharap pada Tuhan. Dan gimana caranya Tuhan itu ada? Begitu kita menghadapi persoalan masalah saudaraku, kita duduk, kita menyembah Tuhan. Kita menghadirkan kuasa Tuhan, kita mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk apa? Untuk berperkara. Ya saudaraku, kita bisa lihat dari Yesaya juga saudaraku, Yesaya 51. Saudaraku kita bisa lihat juga di sini saudaraku, Yesaya 51 juga, supaya ya saudaraku kita juga belajar Tuhan kita itu seperti apa sebenarnya kalau kita yang bersama dengan Tuhan ya saudaraku. Kita melihat di sini ya, kalau ya Tuhan itu benar-benar memberikan penghiburan. Jadi seperti apa keadaan-keadaan kita saudaraku, Tuhan itu enggak membiarkan, karena Tuhan yang berperkara. Kalau ayat 9, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu hai. Ya, di sini dikatakan ya, hai tangan Tuhan, terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam
naga sampai mati. Nah itu saudaraku. Jadi supaya kita juga tahu kalau benar-benar yang bisa sampai selesai itu Tuhan gitu ya. Jadi kalau dibilang terjagalah, ya kenakanlah kekuatan Tuhan. Ya gitu loh. Jadi jangan sampai saudaraku nggak pakai Tuhan. Jangan saudaraku berpikir sebaik manapun manusia, sepintar apapun. Kalau udah menghadapi masalah saudaraku, tangan Tuhan tuh yang sempurna. Ya tangan Tuhan yang sempurna. Jadi kalau saudaraku yang Tuhan mau melepaskan, Tuhan yang mau berperkara saudaraku ya. Tuhan sebenarnya yang mau menyelesaikan semua. Supaya kita, ya kalau kita yang di dalam Tuhan sebenarnya ya harusnya sudah tahu bahwa Tuhan kita itu ya Tuhan yang melepaskan. Jadi kalau saudaraku lihat ya, saya akan bacakan lebih dulu di sini ayat 3 ya dari Mazmur tadi saudaraku ya. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Ya di sini saudaraku, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Ya marilah kita bersama-sama memazmurkan namanya. Ya, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saudaraku, ini yang pertama. Jadi karena kita mencari Tuhan, jadi gemetar kita itu lepas. Jadi gimana caranya saudaraku? Di sini yang awal peperangan itu. Ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan, yang perlu kita undang Tuhan. Lewat apa? Lewat kita memuji-muji Tuhan. Jadi kita tahu, jadi muliakan Tuhan. Jangan saudaraku malah menghina pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang saudaraku salah pakai saudaraku. Ibarat orang mau potong pohon. Ibarat orang mau potong sesuatu. Tapi pisaunya itu dibuang. Mana mungkin saudaraku bisa. Untuk itu saudaraku jangan rendahkan doa. Jangan rendahkan yang namanya pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ada di situ. Yang bisa mengalahkan sampai mati itu cuma Tuhan. Jadi saudaraku, gimana caranya orang percaya mengandalkan Tuhan? Saudaraku, jangan berpikir manusia itu hebat. Jangan berpikir bahwa manusia itu pintar saudaraku ya. Manusia begitu ada masalah gemetar saudaraku ya. Makanya gimana kegentaran kita itu bisa hilang. Seperti apa keadaan kita hari ini saudaraku ya. Masalah apa yang kita hadapi hari ini. Kalau saudaraku bisa melihat, bisa mendengar saudaraku ya, bisa tahu keadaan kita, bagaimana caranya. Makanya di sini ya ayat 5, aku mencari Tuhan, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dikatakan ya, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Aku mencari Tuhan. Jadi kita ini harus mencari Tuhan. Kau tadi memuji-muji Tuhan, tujuan untuk apa? Mencari Tuhan saudaraku. Kita memuliakan Tuhan untuk apa? Mencari Tuhan. Jadi gimana saudaraku kalau kita ini diperhadapkan dengan keadaan-keadaan, persoalan-persoalan yang sulit saudaraku. Apa yang saudaraku harus lakukan kalau kita nggak mencari Tuhan? Jadi intinya di sini saudaraku harus kita tahu gimana kita bisa dilepaskan, gimana kita bisa dilindungi ya saudaraku ya. Nomor 1, ya hadirkan Tuhan, carilah Tuhan. Maka di situ jawaban itu, kelepasan itu terjadi. Jadi saudaraku tadi, kenapa orang benar dilepaskan? Karena cari Tuhan. Karena mengandalkan Tuhan. Makanya di sini saudaraku harus memperhatikan betul gimana orang-orang dahulu menghadapi bukan satu masalah saudaraku ya. Masalah besar saudaraku, tetapi Tuhan tetap berperang di depan ketika kita mau menghadirkan Dia. Yaitu saudaraku, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Saudaraku lihat, orang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Saudaraku perhatikan ya di sini. Tunjukkanlah pandanganmu. Jadi kita tertuju kepada Tuhan. Kalau tadi mencari Tuhan, jangan saudaraku kita melihat ke kanan dan ke kiri. Jangan kemana-mana. Tetap tertuju kepada Tuhan. Jadi kalau kita punya masalah, apa yang harus kita tahu? Ya, mencari Tuhan. Pujilah Tuhan. Di situ jawaban dan pelepasan. Lalu yang kedua saudaraku, jangan meleng. Jangan mengarahkan kemana-mana. Pandangan kita. Jadi kenapa kita bisa bersorak-sorai? Kenapa kita bisa memuji Tuhan? Karena memang kita melihat Tuhan. Kita tertuju pada Tuhan. Karena apa saudaraku ya, kita tahu bahwa Tuhan kita hebat. Makanya kalau saudaraku ya kita melihatnya ke kanan kiri lemah. Apalagi lihat ke belakang. Makanya kenapa istrinya Lot itu jadi tiang garam. Kalau kita melihat ke belakang saudaraku pasti stuck. Kalau saudaraku lihat masalah saudaraku pasti putus asa, kecewa.
Ya semuanya bisa terjadi. Itulah yang menyebabkan kenapa orang-orang benar, ya orang-orang yang katanya percaya tetapi tidak bisa menang karena tidak mau mencari Tuhan, tapi mencari manusia. Bukan mencari kekuatan Tuhan, tapi mencari kekuatan manusia. Saudaraku, nggak akan maksimal. Kalaupun selesai, mungkin surat menyuratnya. Tetapi yang sebenar-benarnya belum tentu selesai. Untuk itulah hadirnya Tuhan. Sungguh saudaraku ya, dipentingkan. Karena kita ini benar-benar tidak bisa apa-apa. Manusia nggak bisa apa-apa. Makanya kalau di sini bisa kalau tadi bisa dijawab, dilepaskan ya. Di sini juga bahkan kalaupun kita tertindas, saudaraku, kesesakan, Tuhan melepaskan. Dan saudaraku ya bisa memperhatikan ya ayat demi ayat ini ya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudaraku, gimana coba? Kurang apa amannya dengan Tuhan? Asal kita benar-benar tertuju kepada Tuhan. Kalau di sini mulai kita lihat ya perlindungan Tuhan. Ya di depan Tuhan sudah menjawab. Bahkan di sini ada malaikat Tuhan juga. Ya Tuhan mengirimkan malaikat untuk berkemah. Jadi saudaraku, penting gak sih menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Justru ketika kita punya masalah banyak, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan harus dijaga. Karena apa saudaraku ya? Manusia itu gemetar begitu ada masalah. Makanya saudaraku, itulah yang kita harus tahu. Gimana kita bisa menang. Jadi kalau saudaraku enggak mau mencari Tuhan, mau mencari kekuatan manusia, mau mengandalkan manusia, saudaraku bisa kecilik. Kenapa? Saudaraku harus tahu manusia itu daging. Manusia itu enggak punya kekuatan apa-apa. Kehebatan manusia pun juga bisa kalah. Kenapa? Karena kekuatan manusia itu hanya sebatas makan doang, saudaraku ya. Tetapi kekuatan Tuhan itu abadi. Makanya kalau saudaraku yang percaya Tuhan, harusnya begitu ada titik yang kita nggak bisa temukan, ya ada masalah yang susah diselesaikan, siapa yang perlu diundang? Siapa yang perlu hadir? Dan siapa yang menjawab? Siapa yang bisa melepaskan? Itu yang saudaraku harus pahami. Kita harus tahu karena tidak ada manusia yang bisa. Di sini kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan. Baik, hai maksud saya, hai orang-orang yang kudus setiap. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Jadi di sini saudaraku, ya supaya kita ingat. Kalau tadi ada malaikat, ingat. Atau rasakan kebaikan Tuhan itu kembali. Ingat, rasakan kebaikan Tuhan itu kembali. Karena di situ saudaraku kita bisa kembali lagi. Kalau kita bisa mengingat Tuhan kembali. Oh iya, Tuhan pernah menolong saya. Oh Tuhan pernah merubah saya. Tuhan pernah menjawab doa saya. Saudaraku perhatikan. Kalau saudaraku gak memperhatikan dia saudaraku, ya berarti gak takut Tuhan. Karena di sini kalau yang takut Tuhan, orang-orang yang hidup kudus, takut akan Dia, ya saudaraku gak kekurangan apa-apa. Artinya sekalipun masalah kita banyak saudaraku, tapi kita gak rugi apa-apa. Kenapa? Karena kebenaran itulah yang memproteksi kita. Sehingga kita itu yang membuat kita bersama dengan Tuhan. Jadi kalau saudaraku lihat ya, supaya kita mengingat kebaikan Tuhan. Jadi nomor satu, gimana caranya kita berperang. Nomor satu yang saudaraku harus catat, baik undang cari Tuhan untuk menjawab dan melepaskan ya. Yang kedua, jangan melihat ke kanan dan ke kiri. Jangan mengandalkan yang lain, tetap tertuju kepada Tuhan. Makanya kalau dibilang muka berseri-seri, supaya kita bisa bersuka cita. Jadi Tuhan yang berperkara, kitanya yang benar-benar bisa ada dalam kelepasan. Lalu ya tetap berlindung kepada Tuhan. Tetap takut dan berlindung kepada Tuhan. Ya artinya benar-benar ya di sini hanya Tuhan saja. Bahkan di sini ayat 11 akan saya lanjutkan. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Kalau tadi tidak, ya orang yang takut akan Tuhan tidak berkekurangan ya. Saudaraku di sini tidak kekurangan satupun yang baik. Jadi yang baik itu nggak ada yang hilang saudaraku ya. Jadi kalau itu berkat nggak ada yang hilang. Maka itu saudaraku siapa yang bisa menang di sini? Ya saudaraku orang-orang yang tetap berlindung sama Dia.
Untuk itu saudaraku, supaya kita tahu perlindungan dan pembelaan ya dari ayat 1-11 ini bukti bahwa kita itu bersama dengan Tuhan, maka kita bisa menghadapi masalah ya saudaraku. Perhatikan, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Jadi ini ada pengajaran ya saudaraku ya. Pengajaran takut akan Tuhan itu supaya kita miliki betul. Jadi saudaraku, pelajari benar bahwa orang yang takut akan Tuhan seperti apa. Dan di sini saudaraku kita bisa lihat ya, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jadi saudaraku, jangan lupa orang-orang yang mendasarkan Tuhan dalam hidupnya ketika menghadapi masalah, saudaraku, kita udah lihat ya dari ayat 1-11, kita dijawab, kita dilepaskan bahwa kita tidak kekurangan satu apapun yang baik. Artinya orang yang bersama dengan Tuhan nggak rugi apa-apa. Jadi kalau saudaraku nggak mau rugi ya saudaraku, tetaplah di dalam Tuhan. Jangan melihat ke kanan ke kiri. Benar-benar andalkan Tuhan, percayakan Tuhan. Ya, karena di situ letak kemenangannya saudaraku ya. Dan di sini saudaraku, siapa yang pengen yang baik, siapa yang pengen berkat. Ya, di sini kan yang menginginkan yang baik. Dan tentu ya berkat saudaraku ya. Terus yang pengen umur panjang. Hati-hati saudaraku ya. Jangan kita bicara sesuka-suka kita. Karena ternyata di dalam mulut kita, ucapan kita menentukan hidup dan mati. Menentukan kutuk juga dan berkat. Jadi Tuhan memberi kita pilihan. Saudaraku, kalau mau berkat, saudaraku ya ucapkanlah yang baik dengan kata-kata iman. Kalau mau umur panjang, kalau mau yang baik, ya ucapkanlah yang benar. Ya jangan saudaraku berucap yang tidak sesuai, tidak pantas, sehingga itu mendatangkan kutuk. Yang harusnya saudaraku baik-baik, yang harusnya saudaraku menang, yang harusnya saudaraku mungkin bisa berhasil, saudaraku jadi nggak berhasil. Maka itu saudaraku, siapakah kita, harus kita sadari. Jangan saudaraku melihat manusia. Saudaraku, siapapun manusia, saudaraku nggak akan bisa diandalkan. Untuk itu kalau saudaraku lihat manusia, saudaraku akan kecewa. Kalau saudaraku lihat manusia, saudaraku akan putus asa. Kalau saudaraku lihat manusia, saudaraku akan ya bisa dibilang saudaraku mentok ya saudaraku ya. Tapi kalau kita lihat Tuhan di sini, gimana orang-orang benar berpandangan kepada Tuhan. Jadi kalau orang yang berpandangan kepada Tuhan, saudaraku lihat di sini, ya harus mengerti, jauhi yang jahat, usahakan ada kedamaian. Apapun masalah kita, damai itu harus. Jadi Tuhan gak menghendaki menyelesaikan masalah itu dengan hal-hal yang tidak baik. Ya Tuhan mau kita tetap berlaku sebagai orang benar. Orang yang punya kebenaran dalam hidupnya. Jadi kata-kata kita itu penting dijaga saudaraku. Karena di situ menentukan menang atau kalah. Menentukan hidup dan mati atau kutuk atau berkat. Kenapa? Karena di sini kalau dibilang ya saudaraku, ya jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Jangan sampai mengatakan yang gak baik. Kenapa? Ya di sini saudaraku, kalau kita udah gak mengandalkan Tuhan, pasti kita emosi. Kalau kita gak percaya Tuhan, pasti juga ribut untuk itu. Saudaraku, pasti terucap kata-kata yang gak baik. Nah inilah yang saudaraku harus tahu. Jadi kalau saudaraku ya mau menghadapi segala sesuatu, Tuhan itu harus di depan kita. Nah bagaimana kita bisa menghadapi semua itu? Kalau kita memakai pikiran manusia, memakai kekuatan manusia, saudaraku tentu gak bisa. Untuk itu kenapa tidak ada damai? Kenapa tidak ada penyelesaian? Karena yang dilihat manusia. Saudaraku mengandalkan manusia. Saudaraku lihat manusia. Kalau saudaraku lihat Tuhan, saya percaya gak perlu saudaraku kita menggunakan otot kita. Pakai kuasa Tuhan. Ya pakai kuasa Tuhan. Tuhan yang akan menggerakkan kita. Tidak harus melakukan yang tidak baik untuk hidup kita sendiri. Jadi kalau kita mau menang, saudaraku jangan hancur dulu. Istilahnya gitu ya. Kalau mau menang, saudaraku ya jangan babak belur. Kalau bisa kita menang sempurna. Tuhan kita itu yang bekerja, bukan kita. Jangan sampai saudaraku ya kita berperang sendiri. Jangan sampai menghadapi sendiri. Ya untuk apa kita punya Tuhan? Untuk apa kita percaya Tuhan? Ya saudaraku, kita itu ya siapapun kita, nggak ada yang lebih baik selain mengandalkan Tuhan.
Jadi kalau saudaraku lihat ayat-ayat ini, ya kita perlu belajar dong gimana Daud bisa menang, gimana dia bisa lepas, gimana dia bisa sampai ya melihat tahta, bisa melihat semuanya dan menang sempurna ya saudaraku. Kita lihat di sini ya, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi lihat saudaraku ya, Tuhan itu nggak tertuju kemana-mana. Walaupun memang mata Tuhan maha melihat, tetapi yang dilihat itu orang benar. Orang yang percaya mengandalkan Dia. Jadi kalau saudaraku nggak tetap di dalam Tuhan, saudaraku nggak memandang Tuhan, Tuhan juga nggak memandang saudaraku, nggak memandang kita. Jadi kalau saudaraku mau dipandang Tuhan, Tuhan lihat aku, lihat perkaraku, lihat masalahku. Hidup kita ini harus benar, saudaraku. Ya, dari awal, saudaraku, sekalipun kita tertindas. Ya, kalau tadi ada Yesaya 51. Saudaraku, perhatikan orang-orang yang tertindas, saudaraku ya, terbelenggu, saudaraku ya, kita benar-benar bisa lihat gimana Tuhan itu melepaskan. Kalau orang-orang yang percaya itu, saudaraku ya, kita lihat karena Tuhan memang benar-benar berperkara, karena dikatakan di sini Yesaya 51 ayat 14, dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan. Saudaraku, benar-benar nih udah terbelenggu, tertindas, tapi justru di situ Tuhan itu berperan. Jadi kalau saudaraku mungkin hari ini ya mengatakan, oh ibu nggak tahu, ibu nggak ngerasain, iya. Memang tidak ada orang yang merasakan. Tetapi apa yang saudaraku rasakan itu Tuhan yang paling tahu. Maka itulah Tuhan itu perlu hadir. Jadi jangan saudaraku menganggap enteng hadirat Tuhan. Ya karena apa? Karena memang hanya Tuhan yang bisa membebaskan orang-orang yang tertindas saudaraku ya. Supaya benar-benar kita bisa melihat. Dan Tuhan itu yang akan menghadapi semuanya. Jadi ya Tuhan yang berperkara, Tuhan yang membimbing, saudaraku ya, Tuhan yang melepaskan. Jadi supaya kita justru bangkit, jangan saudaraku hanya dengan kekuatan kita sendiri. Ya saudaraku, kita lihat ya, wajah Tuhan menentang, kita kembali ke Mazmur, orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ya di sini udah berulang-ulang. Berulang-ulang. Kalau orang benar itu teriak, Tuhan mendengar. Jadi kalau tadi mata Tuhan tertuju kepada orang benar, ya saudaraku, perhatikan hidupmu saat ini. Perhatikan keadaanmu hari ini. Apakah kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita orang benar? Apakah kita percaya Tuhan? Itu yang perlu ditekankan saudaraku ya. Kita mesti benar-benar memperhatikan ya. Karena dibilang apa? Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi hari ini mungkin saudaraku sehancur-hancurnya hidupmu, hatimu. Tetapi engkau berseru kepada Tuhan. Saudaraku benar-benar berteriak minta tolong kepada Tuhan. Pokoknya di sini saudaraku benar-benar hidupnya itu hanya mau Tuhan saja. Jadi kalau saudaraku masih juga melihat kekuatan manusia, gak bisa. Saudaraku, ketika kita ada dalam kesesakan pencobaan, saudaraku, tidak ada kuasa yang lebih baik selain kita terus datang sama Tuhan. Saudaraku, jangan sampai ya, yang harus dijaga nih, jaga ucapanmu, jaga lidahmu, karena di situ saudaraku letaknya kemenangan, letaknya juga kekalahan. Di situ letaknya saudaraku. Jadi kalau saudaraku benar di dalam Tuhannya, saudaraku, yang perlu dijaga hanya bagaimana kita ini benar-benar bisa tertolong, ya saudaraku, bisa lepas. Karena di situ kalau kita itu remuk hati, remuk jiwa kita, sudah hancur-hancuran, mungkin sudah nangis, sudah dengan berbagai macam cara. Saudaraku, hati-hati dengan ucapan-ucapan kita. Ya jadi ibaratnya jangan orang mau menebang pohon, tapi mungkin pisaunya yang dibuang. Jadi saudaraku, kalau kita mau mengalahkan masalah, kalau kita mau berperang, senjatanya itu nomor satu. Senjata kita orang-orang percaya, ya tentu Tuhan. Dan bagaimana Tuhan bisa ada? Bagaimana kita bisa menang? Ya saudaraku, undanglah hadirat
Tuhan, undanglah Tuhan, carilah Tuhan. Ya, nomor 1 kita harus cari Tuhan. Nomor 2 pandangan kita harus lurus kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Nomor 3 saudaraku harus tetap berlindung sama Tuhan. Dan jaga ucapan-ucapan kita yang keempat saudaraku ya. Supaya kita benar-benar tetap dipandang oleh Tuhan. Dan saudaraku supaya kita lihat di sini ya, kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Di sini saudaraku kita lihat saudaraku supaya kita jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Kenapa tadi saya katakan kalau saudaraku istilahnya mau nebang pohon malah pisaunya dibuang, atau mau berperang senjatanya dibuang. Ya di sini saudaraku ya jangan sampai saudaraku di sini dikatakan apa ya, jangan sampai menghujat saudaraku, jangan sampai melakukan yang tidak baik ya. Jangan sampai membenci orang benar dibilang. Justru harusnya kita lepas malah menanggung hukuman. Jadi kenapa saudaraku? Karena Tuhan di sini mau membebaskan. Tapi kalau kita udah salah, saudaraku salah, mungkin di sini kemalangan akan mematikan orang fasik. Harusnya yang mati itu orang fasik. Harusnya yang kalah itu orang fasik ya. Dan siapa yang membenci orang benar akan dihukum. Makanya saudaraku, apa yang saudaraku harus lakukan? Ketika kita punya masalah, apa yang saudaraku harus perbuat? Apakah seperti tadi, saudaraku, kalau saudaraku mungkin mau perang dibuang senjatanya, mau tebang pohon dibuang pisaunya. Ya saudaraku, orang-orang yang dipakai Tuhan tentu orang benar. Ya orang-orang yang hidup benar saudaraku ya begitu. Makanya di sini Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Lihat saudaraku yang terakhir, kalau saudaraku bertahan di dalam Tuhan, saudaraku nggak akan kalah. Saudaraku nggak akan menanggung hukuman. Kenapa saudaraku menanggung hukuman? Karena saudaraku sudah salah langkah. Saudaraku salah bertindak. Saudaraku salah menerapkan bagaimana orang percaya menghadapi masalah. Untuk itu hari ini, siapa yang benar-benar bersama dengan Tuhan, siapa yang hari ini benar-benar kelihatan sekali orang yang mencari Tuhan, orang yang berlindung sama Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, saudaraku kelihatan sekali bagaimana cara menghadapi masalah, bagaimana masalahnya bisa selesai. Jadi gimana orang yang benar-benar sama Tuhan, saudaraku, ada jawaban, ada kelepasan. Ya, sekalipun ditindas, sekalipun kesesakan, sebanyak apapun masalahnya, ingat saudaraku, kebenaran itu yang memerdekakan. Ya, firman Tuhan bilang begitu kan, kebenaran itu memerdekakan. Jadi kalau kita hidup orang benar, nggak mungkin terhukum saudaraku, nggak mungkin kita kalah. Untuk itu perlunya kita terus ada bersama dengan Tuhan itu. Karena disitulah letak kekuatan kita. Disitulah letak kemenangan kita. Disitulah letak keberhasilan kita. Dan disitu juga saudaraku bagaimana kita bisa sampai benar-benar melihat hidup yang baik. Maka itu kalau saudaraku hari ini mengundang Tuhan, mencari Tuhan, mata saudaraku tetap tertuju kepada Tuhan. Tetap berlindung sama Tuhan. Tetap mengucapkan yang baik-baik saudaraku ya. Dan disitulah letaknya. Kalau kita ini benar-benar orang benar, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, makanya sekalipun banyak masalah, kalau hidup kita benar, semua akan lepas. Ya kalau hidup kita mengandalkan Tuhan, semua itu ada jawabannya. Untuk itu siapakah yang hari ini saudaraku yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi saudaraku, ya inilah sebenarnya yang bisa kita lihat karena Tuhan kita itu benar-benar menempatkan kita bukan di tempat yang tidak baik. Jadi kalau saudaraku mengerti kebenaran, tahu kebenaran, jangan buang kebenaran itu. Kalau saudaraku tahu yang baik, jangan buang yang baik itu. Jangan saudaraku lihat manusia saudaraku. Kalau mau saudaraku hidup, kalau saudaraku mau berjuang, lihatlah kekuatan Tuhan. Ya pandanglah Tuhan, jangan sampai saudaraku hanya melihat manusia. Dan di mana letak kekalahannya. Karena saudaraku mengandalkan manusia. Saudaraku lihat manusia. Ya untuk apa manusia saudaraku tuntut? Untuk apa manusia saudaraku mungkin mau buat hebat saudaraku? Manusia nggak akan bisa buat. Manusia nggak akan bisa saudaraku ya. Siapapun yang saudaraku pakai, siapapun yang saudaraku tuntut, siapapun yang saudaraku mungkin mau andalkan, saudaraku nggak akan bisa. Saudaraku nggak akan bisa. Tapi Tuhan kita jelas di sini kepada orang-orang yang benar.
kepada orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Marilah kita melihat bahwa Tuhan kita baik. Kalau dibilang kecaplah dan lihatlah. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat pertolongan Tuhan yang lalu-lalu. Tuhan yang melepaskan, Tuhan yang membebaskan. Jadi kalau saudaraku hari ini merasa orang benar, merasa orang yang berlindung sama Tuhan, merasa orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, saudaraku, perhatikan perkataan-perkataan kita, perhatikan ucapan-ucapan kita, supaya jangan sampai dari ucapan kita sendiri itu berbalik, saudaraku. Jangan sampai dari ucapan kita sendiri yang membuat kalah, yang membuat juga nggak berhasil. Untuk itu, marilah saudaraku, kita memperhatikan hari ini bagaimana hidup kita. Apakah kita bersama dengan Tuhan? Apakah kita mengandalkan Tuhan? Apakah mata kita tertuju sama Tuhan? Sehingga kita bisa melepaskan diri dari masalah, bisa melihat jawaban, bisa lihat kelepasan, dan bisa lihat kemenangan. Sekalipun masalah kita mungkin nggak terhitung jumlahnya, karena banyaknya masalah. Untuk itu, mari saudaraku, jangan sampai kita lihat manusia, mengandalkan manusia. Mari kita sama-sama cari Tuhan, sama-sama memuji Tuhan, dan sama-sama kita juga memandang Tuhan, ya, berlindung sama Tuhan. Jadi saudaraku, catat baik ya, undang Tuhan lewat apa pujian penyembahan. Jadi maksudnya apa? Supaya saudaraku, disinilah cara kita mencari Tuhan. Dan pandang Tuhan supaya kita nggak jadi lemah, saudaraku ya. Untuk itu kita yang tertuju pada Tuhan, saya percaya akan menemukan Tuhan. Dan saudaraku, perhatikan juga, kalau kita ingat kebaikan Tuhan, marilah terus kita berlindung sama Tuhan. Ya, dan hati-hati saudaraku ya, supaya kita jangan mengucapkan yang tidak baik, karena dari mulut kita itu menentukan sekali, saudaraku, untuk berkat, untuk ya saudaraku, untuk perkataan-perkataan, untuk umur panjang, bahkan segala yang baik, saudaraku. Dan marilah terus kita tertuju kepada Tuhan, dan supaya kita juga benar-benar, saudaraku ya, mengarahkan hati pikirannya terus kepada Tuhan saja. Dan saya percaya setiap kita yang mencari Tuhan, yang berlindung sama Tuhan, itulah yang pada akhirnya bisa dilepaskan. Orang benarkah saudaraku? Orang yang mencari Tuhan kah saudaraku hari ini? Orang-orang yang tahu Tuhan? Marilah kita tetap di dalam Tuhan. Mari kita hadapi masalah kita dengan kekuatan Tuhan. Kita hadapi masalah kita dengan memuji-muji Tuhan. Ya, bahkan kita perangi sampai kita berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, kita tutup firman-Nya. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap kata kalimat tidak berlalu dengan sia-sia. Tuhan ambil alih, Tuhan kuasai, Tuhan tutup bungkus semua dengan darah kudus-Mu, agar kami tetap di dalam Kau dan Kau di dalam kami. Dan mari ya Tuhan, biarlah orang yang tertunjuk padamu benar-benar terlepas dari segala kesesakannya. Dan biarlah Tuhan, setiap orang yang percaya boleh mengambil keputusan untuk mencari Engkau, untuk mengandalkan Engkau, untuk berlindung kepadamu. Dan biarlah setiap kami juga hanya tertuju kepadamu Tuhan, dan menunggu jawaban, menerima jawabannya daripadamu. Kami bersyukur Tuhan, karena kami percaya kalau Engkau di dalam kami dan kami dalam Engkau Tuhan, apapun masalah kami, apapun keadaan-keadaan kami Tuhan, Engkau pasti menolong kami, melepaskan kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Sempurnakanlah kuasa-Mu di dalam kami, dan tuntunlah kami untuk lebih-lebih lagi. Bapa, berkatilah umat-Mu hari ini yang beribadah, tuntunlah setiap yang mereka melakukan perintah-perintah-Mu, dan mampukanlah mereka untuk percaya, untuk terus ada di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan mereka, berkatilah persekutuan mereka, berkatilah apapun yang ada pada mereka ya Tuhan, dan berkatilah pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan. Turun tangan buat setiap masalah mereka Tuhan. Engkau menyertai mereka yang dalam kesesakan, Engkau menyertai mereka yang dalam keruwetan, dalam masalah, dan Engkau turun tangan buat mereka yang mengandalkan, yang berseru kepadamu, dan tolonglah mereka. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sempurnakanlah firman-Mu dan genapilah di dalam kami semua, sehingga kami kelepasan di dalam Kristus Yesus. Tuhan, berkatilah untuk perjumpaan kami yang akan datang, dan tuntunlah kami lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sempurnakanlah semuanya, sebab Engkau-lah yang menjadi Bapa kami. Untuk itu Tuhan, kami mau menaikkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, perlindungan, kekuatan daripada Roh Kudus yang memenuhi kita semuanya di dalam Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah yang akan datang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.